Pada tanggal 22 Juni 1941, pimpinan Nazi Adolf Hitler meluncurkan operasi Barbarossa yang mengemban misi untuk menduduki Uni Soviet. Sejak saat itu, agresi militer tidak pernah berhenti menghujam negara tersebut. Meskipun kita semua tahu bagaimana ending dari Perang Dunia Kedua, tapi serbuan Jerman di awal-awal peperangan itu memang sempat membuat pihak Rusia kepayahan dan sempoyongan. Film Rzeew, Unknown Battle ini menyoroti sebuah pertempuran yang terjadi pada tahun 1942 di wilayah Rzeew antara pasukan Tentara Merah yang mencoba bertahan dari serangan pasukan Nazi. Pada momen itu, pasukan Rusia mencoba untuk menduduki kembali desa Ovsyanikovo dari pendudukan tentara musuh. Dalam cuaca musim dingin yang ekstrim, kedua belah pihak terlibat dalam suatu pertempuran yang brutal. Kengerian yang membuat seorang perwira muda malah jadi keleperan dan mematung melihat pemandangan di sekitar. Pasukan Red Army mencoba menyerang meskipun mereka juga terpaksa harus banyak mengalami korban. Pasukan Nazi berhasil dihalau dari pertahanan mereka dalam parit di depan wilayah desa, tapi mereka masih mencoba bertahan di sebuah bangunan bekas gereja. Bermodalkan sebuah senjata mesin, kedua perwira Jerman mencoba menahan serangan Tentara Merah agar rekan-rekannya bisa melarikan diri. Namun akhirnya sebuah lemparan granat berhasil melumpuhkan senjata mesin tersebut. Kedua perwira Nazi ini pun tewas. Desa Ovsyanikovo kembali bisa diduduki oleh pihak Rusia. Para tentara Rusia memperhatikan keadaan sekitar. Tentara Jerman memang sudah tidak bersisa di desa tersebut. Mereka pun merayakannya, sedikit banyak bersyukur karena merasa beruntung mereka bisa menang dalam pertempuran tadi. Dikatakan demikian karena para tentara Rusia ini semuanya adalah tentara dadakan. Ada tentara senior dengan latar belakang seorang akuntan, ada yang seorang diplomat, petani, dan bahkan sang pimpinan pasukan ini, Letnan Pertama Sergei, adalah seorang insinyur pertambangan. Ditambah lagi fakta yang didapat oleh perwira Barkov yang mendapati tempat air minumnya ternyata udah bolong terkena peluru. Kalau saja dia nggak menenteng tempat minum itu, mungkin peluru tersebut sudah bersarang di badannya. Karena banyaknya korban di pasukan mereka, sang komandan menugaskan para perwira lain untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh korban. Termasuk itu perwira Kartsev, seorang yang agak urakan, ia angkat menjadi personel pembawa pesan. Selagi tentara Jerman belum balik menyerang, maka mereka pun mulai bebenah untuk persiapan pertahanan. Kartsev dan Basov menggeledah markas utama pasukan Nazi. Mereka menemukan makanan dan minuman yang bergizi di lokasi tersebut. Meskipun Jerman bagi mereka saat itu adalah musuh nomor satu, namun mereka tetap mengapresiasi produk-produk negara tersebut. Kartsev sangat senang dia mendapatkan satu botol snaps rasa jeruk dan sepucuk pistol made in Jerman. Kartsev merasa lega ia bisa lolos dari maut. Maka dia pun berbagi minuman Jerman tadi dengan Somov, seorang perwira cilik yang ketakutan ketika dikasih tugas untuk membuang mayat tentara Jerman. Sebagai rekan sepenanggungan dan satu tengakan, mereka pun mulai akrab berbincang. Ternyata keduanya berasal dari daerah yang sama di kota Moskow. Somov merasa pernah melihat Kartsev. Namun ternyata keriaan yang ditebar Kartsev tidak bisa masuk sama si Soev, seorang prajurit senior. Dia ini sangat serius dan menolak minuman yang hendak dibagi oleh Kartsev. Dia sangat fokus untuk persiapan tempur berikutnya. Di markas komando, Letnan Pertama Sergei melaporkan kepada komandan batalion bahwa mereka telah berhasil merebut desa Ovsyanikovo. Letnan Pertama meminta tambahan senjata, 2 anti-tank, untuk membantu pertahanan mereka, karena setengah pasukannya sudah habis menjadi korban. Komandan batalion hanya akan memberi 2 senjata mesin, dan meminta mereka bersiap untuk membantu pertahanan desa Usovo, desa tetangga yang berdekatan dengan mereka. Meskipun Letnan Pertama menolak karena merasa kekuatan mereka tidak mencukupi, namun akhirnya ia harus patuh juga pada komando atasannya. Sementara itu, para prajurit pun beristirahat. Tidak lama kemudian suara tembakan terdengar. Tembakan yang ditujukan kepada para prajurit yang membawa 2 senjata mesin kiriman dari komandan batalion. Rupanya Nazi mundur nggak jauh-jauh. Mereka tetap mengepung daerah tersebut. Senjata mesin berhasil mendarat di area pertahanan Tentara Merah dan mereka langsung memasangnya di sektor sayap wilayah desa. Namun ternyata tidak semuanya puas dengan datangnya tambahan senjata itu. 2 perwira senior malah mempertanyakan kebecusan pihak batalion karena hanya mengirimkan 2 senjata mesin. Mereka lebih membutuhkan 2 senjata anti-tank. Pasukan Jerman tadi ternyata sedang bergerak menuju desa tetangga, yaitu desa Usovo. Pergerakan mereka terpantau dari basis pertahanan desa Ovsyanikovo. Letnan Pertama sesuai tadi perintah komandan batalion memerintahkan agar senjata mesin diaktifkan untuk menghalangi pergerakan musuh. Prajuritnya ternyata menolak karena jarak musuh terlalu jauh dari jangkauan tembak dan hal itu malah akan membongkar posisi mereka kepada pihak musuh.
Letnan Komandan sudah kadung menyanggupi perintah, maka dia pun kembali memerintahkan prajuritnya untuk mencoba menghajar lawan. Namun memang jarak musuh terlalu jauh, tembakan mereka jadinya cuma buang-buang peluru doang. Dan benar, sesuai dugaan, pihak Nazi jadi mengetahui posisi mereka. Rudal tank pun akhirnya diluncurkan ke arah basis pertahanan desa Ovsyanikovo dan membombardir area parit pertahanan desa. Barisan pun jadi porak-poranda. Pasukan mereka banyak yang terluka dan digiring ke bilik pengobatan. Tidak lama, klinik darurat itu pun ikut hancur terkena rudal. Letnan Komandan beruntung bisa selamat dari ledakan bom tersebut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan rudal tank kiriman musuh. Kartsev hanya duduk berlindung di dalam parit sambil menyanyikan lagu You Are My Sunshine yang sering ia dengar dari musik film di bioskop Moskow. Serangan pun berakhir. Pihak Nazi rupanya hanya melakukan tes angin. Mereka tidak berniat untuk menguasai desa saat itu. Namun demikian, kondisi desa kini makin porak-poranda. Kartsev dan Basov barengan nengak snaps untuk meredakan stresnya. Tidak lama datang suara sebuah kapal terbang. Para prajurit menyangka bahwa akan ada serangan udara. Namun ternyata tidak. Pesawat itu tidak menurunkan bom, melainkan menurunkan ratusan leaflet yang ditebar di sekitar desa. Leaflet yang berisi anjuran agar mereka mundur dan tidak meneruskan perlawanan. Leaflet itu juga memuat sebuah peripas bagi semua orang yang hendak mundur agar tidak mendapat serangan dari pihak tentara Jerman. Tiba-tiba seorang dari markas datang berlari mendatangi para prajurit. Dia melarang para prajurit untuk membaca leaflet tersebut. Yang ketahuan melanggar akan dihadapkan kepada pengadilan militer. Mereka mengkhawatirkan apabila ada prajurit yang membaca propaganda dari pihak Jerman, maka salah satu di antara mereka ada yang terpengaruh. Para prajurit malah jadi tersinggung. Nasionalisme mereka seakan dipertanyakan. Namun karena itu adalah perintah dari pihak batalion, mereka harus menurutinya. Sepenting itu bagi pihak batalion agar para serdadu tidak meninggalkan desa Ovsyanikovo. Perintah dari pimpinan komando rupanya tidak cukup. Pihak intelijen mengirimkan salah seorang letnan muda yang bernama Rykov untuk menginspeksi keadaan di sana. Dia datang bersama ajudannya yang bernama Vlasyuk. Mereka berhasil lolos dari hadangan tembakan Nazi dan sampai di basis pertahanan desa Ovsyanikovo. Orang intelijen ini arogannya minta ampun. Dia memeriksa kumpulan flyer yang telah dipunguti oleh timnya Letnan pertama Sergei dari sekitar desa, namun ternyata dia belum puas dan tidak percaya. Dia menyuruh satu persatu prajurit di sana untuk membuka jaketnya untuk memeriksa apabila ada leaflet yang disembunyikan oleh mereka. Namun kemudian dia mendapat tantangan dari Kartsev yang menolak untuk melepaskan jaketnya. Kartsev tidak mau didikte dan dipertanyakan jiwa nasionalismenya. Rykov sampai menodong Kartsev, tapi prajurit yang berjiwa berontak ini tetap menolak. Namun setelah diminta oleh komandannya, ia baru mau menurut dan ternyata memang dia tidak menyimpan lembaran leaflet itu. Suasana perjuangan yang harusnya kondusif, saling bersatu, kini malah jadi rusak. Rykov akhirnya menemukan satu lembar leaflet itu di tangan Barkov, si perwira senior yang mana dia menyimpan satu kertas leaflet itu hanya untuk kebutuhan melinting tembakau. Namun Rykov tidak mau tahu, hukum tetap harus ditegakkan. Dia merasa harus menegakkan hukum di atas segalanya. Barkov pun digiring menuju markas komando. Barkov terancam dieksekusi. Letnan Komandan mengadu kepada pihak batalion agar prajuritnya tidak dihukum. Pasukannya kini telah menipis. Apabila ada satu lagi dari mereka yang hilang, pasukannya akan tambah lemah, baik secara jumlah pasukan dan moral mereka. Pertempuran sedang di depan mata. Ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar lembaran leaflet. Komandan batalion mengabulkan permintaan Letnan Sergei, tapi Barkov harus diserahkan agar diurus oleh Rykov. Perwira intelijen ini kemudian membawa Barkov keluar dari desa untuk ia tindak di markas intelijen. Namun ternyata saat mereka sedang menyeberangi area luar, mereka kembali mendapat serangan dari tentara Nazi dan Rykov terkena tembakan. Mereka pun bersembunyi di sebuah lubang. Barkov yang lebih senior dan lebih dewasa pun menolong Rykov yang tetap berlaga seperti seorang yang sedang in charge, padahal dia lagi butuh pertolongan. Pertanyaan masalah moral yang muncul dalam situasi perang, sejauh mana kita mau berpaling dari nilai kemanusiaan. Barkov membiarkan Rykov terus menggonggong, namun kini dia yang memegang kendali. Dia berkeputusan untuk menunggu sampai hari gelap sebelum mereka kabur dari tempat itu. Sampai malam hari, pihak batalion tidak juga mengirimkan bala bantuan pasukan untuk memperkuat pertahanan desa Ovsyanikovo. Tentara yang tersisa terpaksa harus mengandalkan dirinya masing-masing, meskipun mereka sudah dilanda lelah, 3 hari mereka nggak tidur. Sementara itu, di markas batalion, komandan sudah mempersiapkan angkatan perang untuk bersiaga. Namun ia tidak memerintahkan pasukannya untuk turun membantu pertahanan desa Ovsyanikovo.
Dia membiarkan sebisa mungkin mereka bertahan semampunya. Di Ovsyannikov sendiri saat itu sedang berkembang sebuah konflik, dimulai dari Kartsev yang menghajar Somov. Ia kesal karena si ABG itu udah ember ngasih tahu Rykov orang yang sedang memegang leaflet. Somov memang orang yang memberitahu Rykov siapa di antara mereka yang menyimpan leaflet tersebut. Sebagai balas dendam, akhirnya Somov membocorkan siapa itu Kartsev. Dia memang dulu pernah melihat Kartsev di Moskow saat prajurit Urakan ini lagi merampok sebuah toko perhiasan. Kartsev ini ternyata adalah seorang maling. Kartsev mengakui perbuatan itu, bahwa ia memang melakukannya dan hendak kabur dengan barang curiannya. Namun kini setelah 4 bulan ia bergabung dengan para pejuang, dia melupakan keinginannya untuk kabur. Malah kini ia sangat menikmati setiap pertempuran untuk membela negaranya. Somov dengan lantang kemudian teriak bahwa perlakuan orang Jerman malah lebih baik ketimbang teman-temannya sendiri. Dia mencontohkan semua penduduk desa Ovsyannikov yang udah pada pergi karena dibiarkan untuk kabur meninggalkan desanya tanpa dilukai. Ucapan yang membuat marah semuanya termasuk Basov yang kemudian membawa ABG itu dan semua temannya untuk masuk ke lubang underground gedung gereja tersebut. Dia ingin memperlihatkan apa yang ia temukan tadi saat ia menggeledah seluruh areal desa. Sampai saat ini dia belum memberitahukannya kepada siapapun dan baru sekarang ia hendak memperlihatkannya. Mereka pun masuk dan di sana mereka menemukan penduduk desa Ovsyannikov tidak diperlakukan secara baik seperti perkiraan Somov, tapi mereka semua dibantai dan ditimbun di ruang bawah tanah gereja itu. Tua, muda, anak kecil, semua tidak terkecuali. Di luar ternyata sedang ada perkembangan lain. Tentara Jerman yang selama ini tidak pernah berperang di malam hari saat itu sedang mengendap-endap hendak melakukan serangan kejutan. Kebetulan salah seorang prajurit mereka berhenti dan masak senjata mesinnya di sebelah lubang yang didiami oleh Barkov dan Rykov. Barkov pun bersiap menunggu momen yang tepat untuk melakukan penyerangan. Pasukan Jerman pelan-pelan makin mendekat ke areal desa, dan itu berarti mereka makin menjauh dari lokasi Barkov. Di saat itulah prajurit senior ini menyerang dan melumpuhkan 3 prajurit Jerman yang tidak menyangka akan ada ancaman dari belakang. Barkov berhasil menguasai senjata mesin itu dan dia pun segera menghajar para tentara Jerman yang juga tidak siaga mendapat serangan dari belakang. Surat tembakan itu menyadarkan para serdadu Soviet yang sedang tertidur dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Barkov memang berhasil menghajar banyak tentara Jerman, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Areal bekas gereja luput dari hadangannya. Tentara Rusia yang sedang berada di sana pun berhasil dikepung dan dipaksa mundur ke lokasi desa. Mereka semua bertahan di dalam parit. Letnan Sergei mengabsen semua prajuritnya, tapi dia tidak menemukan Somov. Lokasi bekas gereja kini telah diduduki oleh tentara Nazi. Komandan mereka menginspeksi tempat itu dan kemudian menyampaikan strateginya kepada anak buahnya. Hal itu terdengar oleh Somov yang ternyata masih terjebak berada di pintu masuk ke dalam lorong. Bocah ABG yang anak sekolahan ini mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh komandan Nazi. Maka dia pun segera kabur ketika melihat para pasukan Nazi sudah pergi untuk pasang posisi. Sementara itu, Barkov yang berhasil membantai tentara Nazi yang ada di depannya membawa Rykov dan Plasyuk untuk pergi. Namun di perjalanan, mereka terhadang oleh pasukan Nazi yang sedang mengintai situasi dari kejauhan. Barkov tertembak dan mati seketika. Rykov dan Plasyuk yang terjatuh didatangi dan ditodong oleh pasukan Jerman. Saat mereka hendak dieksekusi, Plasyuk tiba-tiba mengeluarkan sebuah leaflet yang ternyata sedari tadi ia menyimpannya. Rykov kaget ternyata ajudannya ini pengkhianat sesungguhnya. Bukannya Barkov yang sudah ia anggap pengkhianat, tapi malah tulus sudah menolongnya. Plasyuk meminta agar ia dibebaskan dan berjanji bahwa ia akan setia pada pasukan Jerman. Mendengar ocehan yang membudah itu, komandan tentara Jerman mencoba untuk ngasih ujian. Dia memberikan pistol kepada Plasyuk agar ia membunuh Rykov atasannya. Rykov yang sudah nating tulus membiarkan si pengkhianat itu untuk membunuhnya, tapi melihat Rykov, Plasyuk malah merasa malu dan merasa berdosa. Dia gak tega untuk membunuh atasannya sendiri. Akhirnya pun dia membunuh dirinya sendiri, yang kemudian disusul dengan tembakan tentara Nazi yang membunuh Rykov. Somov telah berhasil sampai di parit pertahanan desa. Kepada Letnan Sergei, dia memberitahukan bahwa strategi Jerman berikutnya adalah untuk menghujani areal parit dengan serbuan mortar. Kartsev meragukan omongan Somov. Baru sejam yang lalu ia muji-muji orang Jerman. Akhirnya Letnan Sergei membuat keputusan untuk menyuruh orang-orangnya untuk mundur ke basis batalion, sedangkan dia, Kartsev, dan Basov
akan stay put di parit untuk mencoba menahan serangan musuh apabila serangan mortar sudah selesai dilakukan. Hal itu bertentangan dengan perintah komando yang menugaskan mereka untuk mempertahankan desa Ovsyanikovo. Namun sang komandan pasukan tidak ingin membiarkan pasukannya mati dengan sia-sia. Dia menyuruh pasukannya untuk segera mundur. Kode sebuah flare merah sudah diterbangkan, tanda serangan mortar akan dimulai. Mortar pun diluncurkan, pasukan Jerman membidik semua rumah yang masih tersisa di areal desa. Trio tentara Rusia yang masih berdiam di sana segera bergerak mencari lokasi yang aman. Tempat itu makin hancur berantakan. Kini tiada rumah yang masih tersisa. Kartsev masih berhasil selamat meskipun mengalami luka di tangan dan pekak di telinga. Dia mencari Basov yang ternyata tidak berhasil selamat. Sohibnya itu tewas terkena pecahan mortar. Sementara itu pasukan Jerman kini mulai berdatangan untuk menginspeksi keadaan desa. Namun kemudian perondongan tembakan senjata mesin yang tak terduga tiba-tiba datang dan menghajar mereka. Letnan Sergei rupanya masih hidup dan dengan senjata mesinnya dia menghajar semua tentara Jerman yang ada di hadapannya. Satu peleton pun berhasil ia bantai, tapi kemudian ia pun harus mundur karena kini yang ada di hadapannya adalah tank Jerman, musuh yang tidak mungkin bisa ia lawan. Desa Ovsyanikovo pun kini kembali diduduki oleh pasukan Nazi Jerman. Pasukan Letnan Sergei tiba di basis komando batalion. Komandan batalion memarahi mereka karena mereka sudah meninggalkan desa Ovsyanikovo dan mengabaikan perintah. Kini mereka diminta bersiap untuk melakukan serangan berikutnya, merebut kembali desa itu. Letnan Sergei kali ini berani menantang perintah. Ia menolak untuk mengirim anak buahnya kembali ke pertempuran. Mereka semua sudah lelah dan sudah berada di ambang batas. Kematian mereka hanya akan sia-sia. Akhirnya komandan batalion mengajak Letnan Sergei untuk masuk ke dalam markas. Di sini dia menjelaskan bahwa kematian mereka tidak akan sia-sia. Jadi strategi besar dari pusat komando, mereka akan berusaha membuat konsentrasi pasukan Jerman terpusat ke desa Ovsyanikovo sampai mereka menduga bahwa desa itu adalah basis pertahanan penting dari wilayah Uni Soviet. Pada akhirnya nanti, pasukan besar dari tentara Soviet akan muncul dari arah yang berlawanan dan menyerang pasukan Jerman yang sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Timnya Letnan Sergei ini adalah pasukan yang diumpankan kepada musuh agar mereka semua masuk ke dalam perangkap. Kini Letnan Sergei pun mengerti dan menerima takdirnya sebagai prajurit negara bahwa ia harus siap untuk berkorban demi kepentingan perjuangan. Ia pun tidak lagi menentang perintah komandan, dia keluar untuk menyiapkan pasukannya untuk melakukan serangan balasan. Dalam kondisi lelah dan sempoyongan, pasukan ini pun kini harus langsung bertarung lagi untuk menjalankan perintah komandan tertinggi demi membela tanah air tercinta untuk melawan musuh negara mereka. Dalam sejarahnya, pertempuran di wilayah Rzhev yang telah memakan 1,3 juta tentara Rusia berperan sangat penting sebagai titik balik peperangan antara Jerman melawan Uni Soviet. Bahkan sangat krusial bagi tentara Nazi atas kekalahan mereka di Stalingrad. Mereka tidak berhasil mengirimkan bantuan pasukan dan kemudian berhasil dipukul mundur dari Uni Soviet. Demikian ceritanya Bro Dansis. Kira tim Sendetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.